Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Ila ma ruwiya anil imam Ja'far as-Sadiq ibni Muhammad al-Baqir wa qala radhiyallahu anhu la yatimul ma'rufu illa bi thalathin tasghirihi wa satrihi wa ta'jilihi wa dzalika idza saghartahu aduma wa idza satartahu atmamtah wa idza ajjaltahu hannaitah. Beliau berkata, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama tasghirihi, menganggapnya kecil. Wasatrihi, menutupinya. Wa ta'jilihi, dan segera mengerjakannya. Wa dzalika, dan itu atau karena itu, annaka idza saghartahu, jika kamu menganggapnya perbuatan baik itu kecil, azuma, besar. Wa idza satartahu, jika kamu menutupinya, atmamtah, kamu berusaha menyempurnakannya. Wa idza ajjaltahu, jika kamu segera menjalankan, hannaita, kamu akan melakukannya dengan nyantai dan tenang. Kebaikan kalau yang telah kita lakukan kita anggap besar, kita tidak akan meningkatkan atau menambahkannya, karena sudah kita anggap yang kita lakukan besar, atau kita menganggap yang kita lakukan sudah banyak. Makanya tidak ada para aulia, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu besar ataupun banyak. Justru mereka menganggap apa yang mereka lakukan belum apa-apa. Kenapa? Mereka melihat anugerah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga yang mereka lakukan itu belum apa-apa atau belum besar, belum banyak. Walaupun wiridnya itu ukurannya sudah sangat luar biasa, seperti Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, salawat 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, salat duhanya 8 rakaat 10 juz. Waktu makannya bukan ngobrol A ngobrol B, tapi waktu makannya antara mendengarkan bacaan kitab atau setelahnya membaca kitab. Jadi benar-benar tidak ada waktu kosongnya.
24 jam terjadwal semuanya kebaikan. Nah, istirahat kebaikan, istirahat kebaikan. Nggak ada sempat waktu nongkrong ngobrol yang tidak bermanfaat, tidak berguna, apalagi dosa dan yang lain sebagainya. Nah, seperti itu beliau mengatakan, ya Rabb, ma makna amal. Amalnya yang besar, yang banyak. Beliau mengatakan, ya Allah, aku belum punya amal. Belum punya amal. Nah, kita coba. Nah, baru puasa Senin Kemis, atau baru qiyamul lail setengah jam, atau baru membaca Al-Quran 1 juz, atau baru bisa mengajar, atau baru bisa berceramah, sudah menganggap banyak apa yang sudah kita perbuat, sudah banyak yang sudah kami kerjakan, yang kami lakukan, sudah kita anggap besar, sudah kita anggap banyak. Sedangkan mereka yang begitu nyata kebaikannya, katanya nggak pernah menganggap ada, bahkan mereka menganggapnya itu kecil. Nah, itu baru bisa sempurna. Karena apa? Dengan seperti itu dia akan terus meningkatkan dan meningkatkan, menambah dan menambah. Seperti seseorang kalau makan, ketika seseorang itu makan, kalau dia merasa belum kenyang, dia akan apa? Nambah. Merasa yang tadi sedikit, dia akan nambah. Tapi kalau dia sudah merasa banyak, sudah merasa kenyang, dia nggak akan makan. Dia tidak akan nambah. Seperti itu dalam amal. Kalau kita sudah merasa besar apa yang kita lakukan, banyak yang kita lakukan, kita nggak akan melakukannya sudah. Ya, tidak akan menambah, tidak akan meningkatkannya. Tapi kalau kita merasa lapar, merasa kurang, loh, kita akan meningkatkan, kita akan menambah. Yang kedua, kalau kita menutupi kebaikan, kita berusaha untuk apa? Menyempurnakannya. Karena kebaikan itu tidak perlu kamu tampilkan, karena tidak penting penilaian orang, dan penilaian orang itu untuk kamu saat itu tidak dibutuhkan sama sekali. Nggak dibutuhkan sama sekali. Kamu dipuji nggak meningkatkan derajat kamu di sisi Allah, kamu dicela tidak menjatuhkan posisi kamu di sisi Allah. Nggak ada karena dipuji kemudian naik, karena dihina kemudian turun, nggak ada. Justru banyak orang yang dihina itu semakin naik, semakin tinggi kalau sabar, kalau memaafkan. Buktinya para aulia. Para aulia itu nggak kosong dari cacian, hinaan, fitnahan, tapi mereka sabar, mereka memaafkan, mengambil dari akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. In udhiya ya'fu wala yu'aqib, wa in khusima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau diganggu memaafkan, tidak dendam. Kalau dicaci, dihina, difitnah, dituju A, dituju diam, tidak menjawab. Lah para aulia mengambil ini. Mereka dicaci, dia nggak jawab. Malah kadang justru cacian itu dianggap nasihat.
dianggap pengingat yang membuat mereka sadar diri, tidak dianggap cacian. Cacian tidak dianggap cacian, tapi dianggap nasihat, seperti jamu yang pahit atau obat, ya. Menyakitkan, pahit, gak enak. Cacian itu dianggap itu seperti itu buat mereka. Jadi tidak dianggap orangnya itu mencaci, tidak dianggap orangnya menasehati. Agar mereka apa? Nggak lupa diri, agar terus sadar diri. Jadi penilaian orang sama sekali nggak bermanfaat, tidak berguna, sehingga nggak perlu kita tampilkan kebaikan kita ini, kecuali kebaikan yang mau tidak mau terlihat orang. Mau tidak mau, sholat berjamaah di masjid atau di musola dan semisalnya, mau nggak mau, masuk kate gawe ilmu ilang kabeh. Imam itu sing oleh ketok ngono. Mari ngono makmumin ana sing ketok. Krungu suarane ana sing komat tapi ana wonge. Ndak mungkin. Ini nggak mau terlihat, nggak masalah. Yang penting jaga hati. Jangan ke masjid berjamaah kemudian sombong, kemudian merendahkan orang. Aku lebih baik dari dia nggak sholat. Aku masih lebih baik daripada dia sholat tapi nggak berjamaah, aku berjamaah. Jangan, jaga hati. Bagus. Umroh, haji ini mau nggak mau terlihat. Tapi sesuatu yang nggak terlihat nggak perlu kita tampilkan. Puasa, tidak ada orang tahu, jangan kemudian ditampilkan. Apa kok ketok lesu, loro tak poso, suaranya dipelankan. Ditampilkan loh, apa kon tampil loh? Tidak ada perlunya. Oh, supaya kamu dinilai baik. Terus kalau kamu dinilai baik, kenapa? Nggak ada yang kamu dapatkan istimewa daripada mereka. Keistimewaan dari Allah dan abadi. Kalau dari orang nggak akan abadi. Sesaat kamu dipuji beberapa tahun, setelah itu kamu akan dicaci olehnya. Banyak orang yang dulunya memuji, masya Allah ini, sekarang mencaci, banyak, memusuhi, bahkan melawan, menentangnya, banyak. Yang lagi viral aja, salah satu daripada mereka siapa? Orang yang mendukung, orang yang selalu bersama dan sebagainya. Sekarang mencaci, menghina ini dan itu dan yang lain sebagainya. Manusia. Jadi kalau kamu mendapatkan pujian bangga dari mereka, percuma, punya usia pujiannya. Orang mencaci kamu nggak perlu kamu sakit. Kenapa? Punya usia, dalam waktu dia akan memuji kamu. Jadi nggak usah dipikirkan sudah nih penilaian orang. Yang penting penilaian Allah kepada kamu. Karena itu nggak perlu kita tampilkan kebaikan, tutupi. Nah, ketika kita menutupi, nah di situ kita akan berusaha menyempurnakan. Nah, karena kebaikan yang kita tutupi kita rasa bah kurang baik, kurang benar, kurang layak, ya, kurang bagus, sehingga kita berusaha apa? Menyempurnakan. Nah, nggak mungkin kan orang membuat produk kurang sempurna kemudian ditampilkan, nggak mungkin, pasti dianggap apa? Produk gagal. Nah, mau nggak mau dia dalam membuat produk tersebut sembunyi dulu, nggak diekspos, diuji, ya, berulang kali, setelah sempurna baru diluncurkan, ya, didemokan, ya, didemokan, ditampilkan dan sebagainya. Lah itu setelah sempurna.
Ya, setelah sempurna. Lah kita juga gitu, jangan menganggap bahwa amal kita ini sudah sempurna sehingga layak untuk ditampilkan, pantas untuk ditampilkan. Nah, karena belum layak, sudah tutupi aja, sempurnakan. Nah, sempurnakan amal kita ini. Kenapa? Belum pantas untuk ditampilkan karena masih banyak kekurangan. Ya, lucu kalau kita tampilkan, ya, sedangkan ia belum sempurna, akhirnya menjadi bahan lelucon. Yang ada akhirnya jadi hinaan orang, omongan orang dan yang lain sebagainya. Lah, tapi kalau kita sempurnakan, nah, itu nutupi akhir untuk apa? Menyempurnakan. Nah, yang ketiga, wa idza ajaltahu hannaitah. Nah, kalau kamu melakukannya segera, kamu itu akan melakukannya dengan nyantai. Dalam arti apa? Kita menganggap waktunya masih banyak, waktunya masih panjang, sehingga kita nggak terburu-buru. Tapi kalau kita menunda, waktunya mepet, akhirnya cepet-cepetan, nggak sempurna dalam menjalankannya. Nah, tentunya gini, misal ini kita masih muda, kita lakukan kebaikan-kebaikan, kesusu, terburu-buru, enggak, nyantai kamu. Nah, akhirnya apa? Kamu akan nyantai mengerjakan kebaikan itu. Tapi kalau sudah masuk usia tua, sekiranya merasa sudah tidak lama lagi mati, akhirnya apa? Kesusu. Nah, wiridnya ditambah, bangunnya ditambah, mari ngono, ndak tambah waras, tambah loro. Kenapa? Kesusu. Seperti orang mau berangkat itu loh, undangan jam 7, ya, berangkat setengah 7, ya apa? Kopo. Lah ini resiko, bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Undangan jam 7, dia berangkat jam 6, nyantai. Nah, seperti itu dalam beramal. Kalau kamu segera dalam melakukan amal, ya, maka kamu akan mengerjakannya dengan nyantai. Lah kalau nyantai kamu mengerjakannya sempurna. Ya. Karena apa? Waktunya masih panjang. Ya. Nah, ini harus selesai jam 10. Jam 10 kurang baru baca misalnya. Wah, akhirnya bacanya cepet-cepetan. Ya. Tapi kalau kamu baca dari jam 9, nyantai bacanya. Tuh, sempurna nggak kira-kira bacanya? Sempurna. Karena apa? Bacanya dengan nyantai. Sholat, jam 5 keluar waktu, misal ini jam 5 keluar waktunya, jam 5 kurang 3 menit sholat, kira-kira nyantai sholatnya? Wudhunya gopo, sholatnya gopo, sempurna? Enggak. Tapi kalau masih jauh waktunya, wudhunya nyantai, sempurna. Dia bisa menjalankan kesunahan-kesunahannya, ya. Kemudian sholatnya pun juga nyantai, bisa sholat rawatibnya, bisa sholat fardunya dengan kesunahan, sempurna. Nah, karena itu tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 perkara ini, ya. Menganggapnya kecil, menutupinya, dan ya segera menjalankannya agar kita bisa nyantai dalam mengerjakannya, harus sempurna. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebaikan kita, sempurnakan ketaatan kita, sempurnakan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, kedekatan kita dengan Allah dan Rasulnya. Semoga iman kita sempurna, ketakwaan kita sempurna. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.